Hai guys, aku Fernalia Sonia Kristina Simarmata dengan NIM 72232500013. Nah, di sini aku dapat tugas dari Pak Bambang Purnomo yang mengenai tugas digital marketing ya. Nah, di sini aku akan buat analisa SWOT pada PT Tormoda Mobil Indonesia sendiri. Nah, kita paham bahwa bisnis itu harus dibagi menjadi 4 ya sebelum menjalankan bisnis. Kita harus tahu SWOT-nya sendiri. Nah, jadi untuk kekuatannya sendiri apa sih yang dimiliki oleh PT Tomoda ini gitu kan. Nah, yang pertama adalah reputasinya sendiri teman-teman. Kenapa? Karena PT ini tuh bukan hanya 1-2 tahun berjalan ya. Dia sudah 50 tahun berjalan, dalam artian 50 tahun ini enggak waktu yang singkat ya teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis gitu. Nah, jadi menurut saya sendiri PT Tomoda ini mempunyai uh, nama gitu ya, karena sudah bertahan lama sekali. Jadi itu merupakan kekuatan bagi PT Tomoda sendiri. Terus yang kedua adalah fokus segmentasi pasar mereka. Nah, di sini teman-teman kita tahu bahwa PT Tomoda ini tuh di poinnya itu dibuat bahwa dia itu Kijang Anavanya itu sangat cocok untuk kebutuhan pasar ataupun keluarga yang ada di Indonesia. Nah, karena kan kalau misalnya orang Indonesia sendiri itu kebanyakan pengennya tuh satu bis itu muat banyak orang gitu kan. Jadi untuk produk mereka sendiri ini cocok gitu kepada pasar Indonesia sendiri ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi kepada weakness-nya sendiri. Nah, kita tahu tadi di poin yang pertama ya, bahwa ada katanya penurunan selama 3 tahun ya, penurunan. Dalam artian kenapa bisa terjadi penurunan ini gitu ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwa perlunya untuk mengatasi tantangan pasar, bahwa PT Tomoda ini tuh harus paham ya pasar itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya secara pribadi bahwa PT Tomoda ini kurangnya di bagian produknya dan iklannya ini harus di apain lagi ya, diperbaikin lagi gitu loh, karena produknya sendiri. Jadi produknya ini kita lihat di poin-poinnya lagi tuh ada mengatakan bahwa terjadinya apa ya uh, komentar gitu ataupun komentar daripada customernya sendiri ataupun komplain gitu ya kepada PT Tomoda sendiri atas produknya. Nah, jadi PT Tomoda ini haruslah yang namanya itu belajar dari kesalahannya karena adanya komplain tadi. Jadi fokus dulu ke produknya, baru setelah fokus ke produknya baru pasarkan gitu loh. Jadi iklan itu adalah penunjangnya gitu ya. Jadi pelengkapnya. Jadi yang penting itu adalah produknya dulu. Setelah merasa bahwa produknya ini cocok untuk dipasarkan, baru kita masuk kepada iklannya gitu ya teman-teman. Nah, iklannya katanya tadi di poin, ada juga poin mengatakan bahwa iklannya itu menggunakan saluran TV nasional ya. Menurut saya secara pribadi saya tuh bukan menonton itu lagi, dan saya juga kurang membaca koran. Jadi menurut saya perlunya PT ini itu menggantilah gitu ya untuk pemasarannya. Bolehlah memakai digital gitu ya, transformasi gitu. Jangan hanya di bagian saluran TV gitu. Walaupun saya bukanlah target pasar mereka gitu kan, tapi karena saya melihat PT Tomoda misalnya di TikTok ataupun di X gitu atau di Instagram, jadi saya tahu nih, oh ada mobil kayak gini ya gitu. Jadi menurut saya kekurangan ini tuh bisa diperbaiki lagi gitu ya. Terus kita masuk kepada opportunities ya ataupun peluangnya. Nah, peluangnya ini menurut saya secara pribadi adalah tren kendaraan listrik. Karena kalau sekarang tuh kan banyak orang juga berpikir bahwa peduli kepada lingkungan gitu ya. Jadi pengennya pakai kendaraan listrik supaya lebih bagus aja gitu daripada yang biasanya gitu kan. Dan juga menurut saya peluangnya ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu baik gitu kan, masyarakatnya uh, keuangannya stabil gitu ya. Jadi permintaan atas mobil itu semakin meninggi gitu loh. Jadi kalau misalnya turun ya berkurang gitu. Tapi kalau misalnya semakin merata gitu pendapatan masyarakat ya otomatis misalnya nih 5.000, rata-ratanya sebenarnya 5.000 per tahun gitu ya atas pembelian mobil di Indonesia misalnya. Nah, kalau misalnya peningkatan
ekonomi Indonesia tuh tinggi gitu, ataupun ya pendapatan masyarakatnya itu tinggi, jadi 5.000 jadi 7.000 per tahun gitu. Jadi adanya peningkatan ya. Terus kita masuk kepada ancamannya. Nah, ancamannya itu pasti ya, itu adalah produsen lain ataupun saingnya, kompetitornya gitu. Jadi di pasar otomotif itu sangatlah ketat ya. Jadi perlulah PT Tomoda ini tuh melakukan inovasi yang namanya bisa bersaing kepada yang lain gitu, otomotif yang lain gitu. Terus juga adalah perubahan perilaku konsumen. Kenapa? Karena konsumen ini adalah raja ya. Jadi konsumen ini tuh pasti akan mencari yang mana lebih inovatif, yang mana lebih bagus, bagus dan bagus gitu. Jadi ini menurut aku akan ancaman kepada PT ini sendiri. Kalau misalnya mereka menganggap ini adalah ancaman ya, karena mereka akan selalu berusaha melakukan inovasi ya. Jadi itu merupakan ancaman sih sebenarnya. Terus juga ancaman adalah regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah kenapa? Karena sebenarnya tergantung juga. Ini adalah menjadi peluang ataupun menjadi ancaman ya. Kalau misalnya regulasi pemerintah ini itu tidak mendukung ya berarti itu menjadi ancaman gitu. Tapi kalau mendukung ya itu menjadi peluang gitu ya. Terus ada fluktuasi ekonomi. Nah, fluktuasi ekonomi, kalau misalnya nih ekonomi masyarakat Indonesia naik turun nih, tidak stabil gitu, gimana? Ya pasti pembelian gitu ya, minat atas pembelian mobil tuh berkurang sekali, begitu ya. Terus kita bahas nomor 2 nih kan, sebagai seorang direktur nih, apa sih strategi yang saya lakukan gitu, bagaimana perusahaan saya meningkatkan penjualan atau perbaikan yang dilakukan. Tadi di weakness ya, itu kan soal kelemahan, kekurangan gitu kan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Tadi saya bilang di weakness itu adanya produk dan iklan yang harus diperbaiki. Jadi perlunya di sini kalau menurut saya itu perbaiki dulu, tingkatkan dulu produknya gitu. Tadi kan ada masalah masalah injection system nih. Nah, itu diperbaiki dulu. Kalau udah diperbaiki, kayak komplain-komplain dari para customer itu di bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, bukan gitu, kayak itu menjadi perbaikan gitu loh, evaluasi. Jadi melakukan perbaikan dulu, evaluasi dulu gitu kan, bagus sih dulu produknya, tingkatkan dulu produknya, setelah oke, cocok nih bersaing ke pasaran, baru masukkan gitu loh. Jadi pertama perbaiki dulu ya. Terus juga adalah transformasi digital marketing. Ini strategi pemasaran ya, lebih ke iklannya. Tadi kan ada bahas di weakness-nya itu iklannya ya yang kurang banget. Jadi tolong dong itu di transformasi ya ke digital marketing. Tuh banyak sekali manfaat yang bisa berguna gitu di PT ini kalau menggunakan itu. Jadi kita harus manfaatkan lah sosial media gitu, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, nanti di strategi pemasaran ini tuh akan dijelaskan ke jawaban nomor 3 ya. Selanjutnya maksudnya adalah perluasan jaringan distribusi. Tadi ada juga poin mengatakan bahwa jaringan distribusinya itu hanya di kota-kota besar, teman-teman. Nah, kalau boleh ya pastinya harus ke kota-kota menengah dulu juga, kota-kota kecil kalau boleh gitu. Ya memang sih sesuai dengan target pasar mereka, tapi jangan hanya di kota-kota besar menurut saya gitu. Terus nomor 3 itu adalah tentang digital marketing, bagaimana ini ya untuk meningkatkan brand awareness ya untuk PT Tomoda ini. Nah, tadi nomor 2 sebenarnya hampir berkaitan ya dengan nomor 3 ini. Cuma nomor 3 ini lebih ke langkah selanjutnya gitu. Yang pertama, kita buat dulu akun-akun sosial medianya, terus kita buat konten-konten yang menarik. Jangan hanya sosial media tapi nggak ada isinya gitu kan. Jadi kita buat konten-konten yang menarik, ataupun kayak tips-tips merawat motor, ataupun review produk gitu kan. Banyak sih yang harus bisa dilakukan di konten-konten ini, kayak buat blog-blog juga boleh gitu. Terus search engine optimization. Nah, ini dia. Jadi ini tuh ada di mata kuliah sistem kecerdasan buatan ya. Itu bagaimana machine learning itu kan.
Nah, jadi kita optimalkan dulu website perusahaan itu agar mudah ditemukan di machine learning-nya oleh para pelanggan gitu kan. Nah, kita buat juga keyword. Jadi bukan hanya kita cari jurnal mencari jurnal tuh memakai keyword. Ini juga boleh pakai keyword biar mudah gitu ditemukan. Gitu ya. Nah, paling penting juga ini adalah kita bekerja sama dengan influencer-influencer yang relevan gitu kepada produk kita. Kan tadi ini produk otomotif ya gitu. Cari influencer yang cocok gitu ke PT Tomoda ini siapa gitu. Dan menggunakan iklan. Nah, menggunakan iklan ini teman-teman. Jadi penting ya untuk kita menggunakan iklan berbayar gitu di Google Ads ataupun platform media sosial lainnya untuk menjangkau target audiens yang lebih luas lagi gitu. Ya, seperti itu aja video dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan.